Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Hadi dengan NIM 120221135 dan saya Muhammad Haikal Zulhaj dengan NIM 1202213383. Oke, di sini saya akan eh, menjelaskan presentasi dari mata kuliah Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual dengan judul Menjaga Keunggulan Bisnis. eh, Rahasia dagang. Apa sih rahasia dagang itu? Rahasia dagang itu adalah informasi yang bernilai dan rahasia yang tidak diketahui umum, memberikan keuntungan kompetitif kepada pemiliknya dan dijaga kerahasiaannya untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Ini tuh bisa berupa formula, metode produksi, desain, atau data bisnis yang memberikan keistimewaan kepada suatu perusahaan dan tidak diketahui oleh pesaing. Perlindungan terhadap rahasia dagang penting untuk mendorong inovasi dan menjaga keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis. Pidana bagi mantan karyawan yang membocorkan rahasia dagang perusahaan eh, merupakan upaya hukum untuk memberikan sanksi kepada mantan pegawai yang terbukti mengungkap informasi rahasia yang bernilai dari perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Hal ini tuh bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan memberikan efek jerah terhadap pelanggaran rahasia dagang. Langkah-langkahnya yang melibatkan penyelidikan, penuntutan hukum, dan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, latar belakang. Di sini ada empat latar belakang, yaitu yang pertama itu definisi usaha dagang, yang kedua itu perkembangan usaha dagang, yang ketiga itu bisnis makanan di Indonesia, dan terakhir yang keempat itu perlindungan rahasia dagang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mengungkap rahasia dagang dan implikasi terhadap mantan karyawan. Jadi, di sini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini merupakan regulasi hukum Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Undang-undang ini secara khusus dirancang untuk melindungi informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dari pengungkapan tanpa izin, memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilik bisnis untuk menuntut dan melindungi hak eksklusif mereka terhadap penggunaan atau pengungkapan tidak sah dari rahasia dagang. Undang-undang ini mendukung iklim bisnis yang adil dan berkontribusi pada keberlanjutan inovasi di berbagai sektor industri. Selanjutnya di sini ada pasal dan hukum. Jadi di sini ada dua pasal. Yang pertama ada pasal 1 dan pasal 13. Pasal 1 ini berisikan yaitu berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang berbunyi, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya pasal kedua yaitu pasal 13. Apabila seseorang membuka atau membocorkan rahasia dagang suatu perusahaan kepada perusahaan lain, maka orang tersebut dapat dikenakan pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi, pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Lalu di sini selanjutnya ada pelanggaran rahasia dagang, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak Rp 300 juta. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Oke, dampak pelanggaran etika terhadap pengungkapan rahasia dagang.
Menjaga rahasia dagang bukan hanya kewajiban hukum ya, tetapi juga tanggung jawab etika yang penting dalam menjaga integritas bisnis dan hubungan profesional. Pelanggaran terhadap etika pengungkapan rahasia dagang dapat berdampak jangka panjang dan merusak bagi semua pihak yang terlibat. Dampak yang pertama yaitu kehilangan keunggulan kompetitif. Pengungkapan rahasia dagang dapat mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif yang mungkin telah membedakan perusahaan dari pesaingnya. Yang kedua yaitu kerugian finansial. Pelanggaran pengungkapan rahasia dagang dapat mengarah pada kerugian finansial, terutama jika informasi yang bocor memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan. Yang ketiga yaitu kehilangan kepercayaan pelanggan. Pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan ya pada perusahaan yang tidak dapat menjaga rahasia dagang mereka. Ini dapat mengurangi loyalitas pelanggan dan menghancurkan reputasi. Yang keempat yaitu ada gugatan hukum. Perusahaan yang menjadi korban pengungkapan rahasia dagang dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut pelanggar. Ini bisa menghasilkan sanksi hukum dan ganti rugi yang signifikan. Yang kelima yaitu penurunan moral karyawan. Karyawan dalam perusahaan yang mengalami pengungkapan rahasia dagang dapat mengalami penurunan moral karena kekhawatiran akan stabilitas dan keamanan pekerjaan mereka. Dan yang keenam yaitu penurunan inovasi dan kreativitas. Pengungkapan rahasia dagang dapat menurunkan motivasi karyawan untuk berinovasi dan berkontribusi secara kreatif. Karena mereka mungkin merasa bahwa usaha mereka itu tidak akan dilindungi. Dan yang ketujuh yaitu pada dampak pada industri dan ekosistem bisnis. Pengungkapan rahasia dagang tidak hanya berdampak pada perusahaan yang langsung terlibat, tetapi itu juga dapat memengaruhi industri secara keseluruhan dan ekosistem bisnis yang terkait. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, penegakan undang-undang dan sanksi. Pemerintah dan badan hukum dapat memberlakukan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggar rahasia dagang sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus, ya. Studi kasus pelanggaran. Jadi yang pertama itu ada kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi. Jadi kronologinya, pada tanggal 4 Agustus 2011, jaksa menuntut pelaku yang bernama Hipin, yaitu eks-karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan, selama 1 tahun penjara karena dia melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Tuntutan itu mentah. Lalu Pengadilan Negeri Palu membebaskan Hipin dan memulihkan namanya. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Lalu apa kata MA? MA mengatakan bahwa terdakwa Hipin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hipin. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara. Kemudian di sini ada studi kasus contoh pelanggaran tingkat internasional yang di mana pencurian rahasia dagang medis. Pada bulan April 2011, juri di California memberikan vonis sebesar 2,3 miliar dolar kepada ST Jude Medical Inc. Kasus ini tuh melibatkan pencurian rahasia dagang oleh seorang mantan karyawan yang berusaha memanfaatkan informasi yang disalahgunakan oleh perusahaan perangkat medis pesaingnya, Nervicon. Meskipun putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kemudian direvisi ke bawah, putusan yang sangat besar dalam kasus-kasus penyalahgunaan rahasia dagang menjadi sebuah tren. Hanya perlu waktu 2 jam bagi juri Pengadilan Tinggi Los Angeles untuk menemukan bahwa Hyung Min Soo, seorang insinyur dari anak perusahaan Estejot, PC Sitter, menggunakan aksesnya terhadap informasi rahasia perusahaan untuk mendirikan Nervicon di Tiongkok. Dengan menggunakan basis data informasi yang sangat rahasia, Zhou mengambil rincian tentang alat pacu jantung, defibrilator, dan neuromodulator yang bermerek STJ dan melewatkan waktu 2 tahun yang harusnya diambil oleh jutaan orang yang mengambil jalur yang sah. Menurut Law 360, Zhou dan Nervicon gagal melakukan pembelaan dan tidak pernah hadir dalam tahap persidangan kasus ini. Oke.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu membocorkan rahasia dagang perusahaan merupakan tindak pidana delik aduan. Hal ini berarti pelapor atau pihak yang dirugikan harus mengajukan laporan untuk memulai proses hukum terhadap mantan karyawan. Delik aduan adalah salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Eh, Cukup sekian dari kami. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.